burung satu paling 5, satu tambah 5. Enggak terlalu banyak. Itu yang serangan besar itu paling pagi aja. Pagi aja ya. Pagi. Pas lagi lapar-laparnya. Iya, lapar. Apalagi Pak Jazuli cuma nanam sendiri aja di sini ya. Iya, Sepunggur saat ini. Enggak ada teman sih kadang sih. Ya, gimana Pak lah kalau nggak nanam pun kita beli beras terus pun pemasukan pun kurang juga. Betul, kan? setuju saya, Bu. Setuju saya. Iya, itu. Lah khususnya adik-adikku yang adik kandung adik istriku ya kalau ada tran hubungilah dinas transmigrasi Grobogan. Ya kalau untuk merubah nasib seseorang kan tergantung Allah itu nggak akan merubah nasibnya seseorang kalau manusia itu nggak akan merubah nasibnya sendiri. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kita kembali dari lokasi transmigrasi Sepunggur dan kita bertemu lagi dengan Pak Jazuli ya. Pak Jazuli di sini sedang menjaga padinya dari serangan burung pipit, burung pelahap ya. Pelahap itu. Ya, jadi sehat Pak ya. Siap, Pak. Ya, jadi saya datang lagi nih Pak karena ada keluarga nih dari Grobogan ternyata yang sangat merindukan Pak Jazuli seperti itu. Jadi setelah 6 bulan katanya memang karena lokasi di sini yang sulit sinyal Pak ya. Susah sinyal sehingga tidak bisa terus-menerus saling berkomunikasi atau seperti apa. Mungkin boleh cerita sedikit Pak. Jadi mungkin keluarga yang ada di Grobogan bisa mendengar apa yang Bapak ingin sampaikan. Ya dari saya saya sampaikan kepada keluarga dari Grobogan itu ya khususnya orang tua saya juga kakak-kakak saya, adik-adik saya yang di Grobogan ya yang intinya doakan agar saya dan keluarga saya sukses dalam menjalani kehidupan yang akan datang kan khususnya transmigrasi di Sepunggur tahun 2017 sampai sekarang 2021 ya hampir minimal hampir 4 tahun. 4 tahun. Jadi mungkin Bapak bisa sampaikan juga kondisi Bapak saat ini, terus apa yang saat ini Bapak sedang usahakan seperti itu. Ya, kondisi saya saat ini di lahan sih nanam padi itu padinya padi 88. Ini padi 88 itu yang tanpa pupuk kimia pun dia mau. Biasanya itu kalau yang lain-lain tuh biasanya pakai pupuk kimia yang seperti urea itu juga sih kimia itu juga, terus Ponska yang lainnya itu ini nggak pakai pupuk kimia tuh ya bagus juga. Bagus ya. Jadi kalau dari kesehatan Bapak dan keluarga aman aja Pak ya? Alhamdulillah aman Pak. Masih ya didorong dengan kondisi pertanian sih. Kalau kesehatan itu harus sering pagi kerja buatlah gulut-gulutan ya nandur nanam padi itu biasanya kalau keringat keluar itu biasanya bisa mengefek kesehatan juga. Iya. Ya, jadi beginilah kondisinya Pak Jazuli di lokasi transmigrasi. Mas-masku kalau adik-adikku yang sudah keluarga di Grobogan kalau ingin transmigrasi di Sepunggur nantinya kalau ada pendaftaran dari Sepunggur kan ada itu dibuka situ kan. Kemungkinan itu anggaran tahun berapa itu saya kurang tahu. Dulunya tuh anggaran itu 2019, tapi sampai sekarang kan itu ada COVID sih. Mungkin juga itu kemunduran dari itu juga. Kalau ada adik-adikku yang ingin transmigrasi ke Bulungan khususnya di Sepunggur ya siap-siap aja nanti kalau ada transmigrasi hubungi dinas transmigrasi Grobogan. Iya. Dan bisa berkumpul bersama Pak Jazuli di sini ya. Dekat itu kan itu nantinya dan di sini kan sepertinya kan mati atau apa itu mungkin juga itu. Iya. Jadi tempat yang bisa lebih maju ke depan Pak ya. Ibu kemana Bu?
Oh gitu. Buat jadi sayuran sih. jadi nanti apa namanya? Kayaknya saya nanti minta nomornya Bapak. Saya minta minta nomornya Pak Jazuli karena mau dihubungi, Iya. mungkin dari keluarganya gitu ya. Iya. Bukan tidak mungkin dari keluarganya juga nanti mungkin membantu pengadaan Itu pupuk buat Pak Jazuli. Mas Purwanto itu mas saya. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bapak berapa bersaudara Pak? 4. 4 ya? 4, aku Semuanya yang- masih di Gerobogan, yang lainnya atau gimana? Yang 3 itu digerobokan. Oh di Gerobogan semua. Aku satu anak kesatu kan dari orang tua. Mm-mm. Ya transmigrasi untuk merubah nasib orang itu kadang kala itu hanya untuk merubah itu transmigrasi untuk merubah nasibnya seorang. Nasib itu tergantung kita itu olahnya bagaimana tata cara orang tren itu bisa rubah. Kalau ada lahan yang kayunya besar-besar harusnya dibersihin. Kalau ada yang besar-besar lagi ada juga di senso, itu pakai senso kan juga bisa pakai gergaji. Tapi gergaji yang pakai manual itu sangat lama. Tapi kalau senso itu lebih cepat itu. Ya seperti inilah. Ini 1,5 tahun itu sudah bersih. Lahan ini kan ya seperti ini. Dulunya ini kayunya besar seperti ini. Seperti ini kan pohonnya itu. Ini pohonnya dulu seperti ini besar semua ini. Dari Jawa Tengah memberikan suatu bantuan itu 7,5 itu dipotong dengan anggaran untuk membeli senso juga sih, untuk membeli teras sardusan dan bibit-bibit yang lainnya itu sekitar ya lebihnya hampir 5 juta, 7 juta ya. 47 juta itu dari bantuan Jawa Tengah itu. Yang paling Bapak butuhkan saat ini dalam waktu dekat apa kira-kira? Yang saat ini saya butuhkan untuk saat ini itu sebenarnya itu kering sih. Kalau ada air yang nggak masuk, kalau ini kan sebetulnya saat ini orang itu kebanyakan saat ini untuk lahan basah inginnya kering. Kalau yang inginnya kering itu biasanya ditanami apapun kan, cabai seperti apa kan juga bisa. Itu kalau sudah itu kan harus dibentuk itu apa itu harus ada eksa yang untuk membendung tanggul blok sih. Oh gitu. Jadi yang paling dibutuhkan Pak Jazuli saat ini itu penanggulan keliling Pak ya untuk lahannya ya. Tanggul blok itu mungkin saat ini kering sih. Kalau kalau seperti ini terus akhirnya juga sih padi memang bagus, tapi gimana? Wong ini kan ya trans sih. Sebenarnya tuh padi kalau kering tuh hanya bulan-bulan musim musim hujan aja. Musim hujan tuh sangat cocok saja. Tapi kalau yang lainnya kalau sudah padi kan bisa ditanami kacang hijau, jagung, itu kan yang lainnya kan bisa juga sih. Baik. Jadi kondisi lahan Bapak ini kenapa membutuhkan tanggul karena memang dipotong sama ini Pak ya, lahan Bapak ini ya. Iya. Sama sungai alam ya. Sungai alam sih. Di bagian belakang itu Pak ya. Iya, itu. Jadi memang tanggul keliling sangat dibutuhkan. Dulunya sudah dibentuk tanggul situ tuh, tanggul keliling itu, tanggul tidak lahan itu. Tapi lambat laun akhirnya itu dari sana itu tanggulnya kecil, kurang besar, kurang tinggi, kecil, kurang besar, kurang tinggi, kurang lebar. Itu akhirnya sana tuh jebol menembus itu. Lahanku itu akhirnya 1 bulan nih kering, 1 bulan lagi seterusnya sama ini basah sampai berapa ini 1 tahun mungkin. Tapi padi itu kalau basah mampu nih, Mampu ya. mampu Bagus kuat ya. ya. Kuat ya. Malahnya itu bagus tuh tanah. Bagus tanahnya. Kalau dikering nantinya bisa dijebol untuk pengairan, dimasukkan itu diambil dari air itu sungai itu, Iya. kali itu. Ada burung lagi Kak Pak? Kalau saat ini burung itu kalau menjelang sudah sore untuk menjelang malam itu Semakin banyak? Belum. Oh belum. Paling satu burung 2 burung itu lah. Tapi tetap dia makan padi Dia juga. makan padi juga. Apalagi padi Bapak ini kan maksudnya Hasilnya seperti ini sih, Mas. Ini hasil 88 cuman berapa bulan? 3 bulan? 2 bulan ini. 2 bulan ya? Iya, Wih, itu bisa panen 4 kali Pak berarti kalau ini ya? Iya, tapi Seriusin. ya juga sih harus siap. Tahan lagi ya? Burungnya hama itu seperti itu. Tikus juga ada, walang sangit juga ada.
Lengkap itu seperti di Jawa lah, di Jawa Tengah. Oke, kita jalan-jalan sama ibu di sana, Iya. Pak ya. Kita ke tempatnya ibu. Jadi ibu lagi sedang memetik sayuran. Ya kenapa kita buat video lagi sekali lagi karena ini permintaan dari keluarga juga, sekaligus nanti kita minta nomornya Pak Jazuli. Tapi memang untuk di sini ini memang sinyalnya susah Pak ya. Untuk seperti video call seperti itu. Ya susah seperti itu. Nah ini di belakang ini memang nggak digarap ya sebelahnya ya Pak ya? Itu Nah, sebelahnya bukan sebelahnya Bapak ini. ini ya, ini ya. Iya. Ini orangnya ke Tanjung. Oh di Tanjung ya. Itu kerja di Tanjung kan. Tapi sama-sama dari daerah asal juga Pak? Enggak, itu Semarang. Oh dari Semarang. Oke. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Boleh kita tanya-tanya Bu ya? Iya. Iya. Tadi sempat saya lihat lagi sedang mempersiapkan Iya. panen serai Pak ya Serai, Bu ya. iya. Gimana Bu di sini Bu? Ya alhamdulillah dengan keadaan alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi biasanya ada aja nggak Bu yang dijual biasanya dalam seminggu itu? Dalam seminggu paling ya kalau kita rutinan itu daun ubi rutinan paling 20 ikat kan nggak satu orang dua orang kan berbagilah sama teman-teman gitu. Pokoknya ngumpul di situ satu tempat. Oh gitu. Jadi Iya. ada aja yang bisa dijual dalam Iya. seminggu Bu ya. Ada aja ya. Yang biasanya paling sering Ibu lakukan, boleh lihat sini Bu supaya tidak terlalu gelap soalnya backlight. Nah, yang paling banyak Ibu lakukan untuk membantu Pak Jazuli biasanya? Biasanya ya kebanyakan kita ya daun ubi yang paling cepat kan setiap hari mau gitu. Paling ya 20 ikat satu harinya 25 ikat gitu. Per ikat dihargai berapa Bu? Ya terkadang tengkulak yang mau ada yang hargain tergantung ikatan lah. Oh, gitu. Ada yang hargain 600 800 tapi udah lama gitu 800 gitu. Nggak pernah sampai 1.000? Belum pernah pakai 1.000. Paling 800 itu mentok. 800. Ini Iya. sebesar ikatannya sepertinya Iya, atau lebih seperti besar ini. lagi? Iya. Enggak seperti ini. Oh, sudah seperti itu ya. iya. Baik. Sambil membantu sang suami Iya. Bu ya. Soalnya kalau yang perempuan nunggu burung pun nggak Nggak sanggup. nggak Nggak sanggup ya. kalau Lari biasanya sana lari tuh, sini nggak sanggup. Apa tuh fajar itulah sampai ya Subuh. dari mulai jam berapa ya? Jam setengah 6. Setengah 6 itu sampai jam 11 itu lebih ya juga banyak sih. Tapi kalau 11 sampai jam 3 itu biasanya tuh burung satu paling 5. Satu tambah 5. Enggak Enggak terlalu banyak. Itu yang serangan besar itu paling pagi aja. Pagi aja ya. Ini pagi. Pas lagi lapar-laparnya. Iya, pas lapar. Apalagi Pak Jazuli cuma nanam sendiri aja di sini ya. Iya, sepunggur saat ini. Enggak ada teman sih kadang sih. Ya gimana Pak lah kalau nggak nanam pun kita beli beras terus pun pemasukan pun kurang juga. Betul, setuju saya, Bu. Setuju saya. Iya, itu. Sampingan lah. Kadang saya di berat juga sih kadang. Tapi Ya emang musim sampingan Pak ini musim burung lah namanya orang mau nanam ya rezeki kan pun ada yang ngatur juga. Amin. Gitu. Amin. Oke Bu, jadi luar biasa. Betah Bu? Betah alhamdulillah. Betah ya. Apalagi sama Bapak di sini ya. Iya. Selalu bahagia dari wajahnya bisa terlihat ini asik. Amin. buat Mamasku dan Bayuku yang Mbak Neng dan Mas Pur ya semoga di rumah itu ya menonton kami lah seperti ini di Sepunggur ya di Kabupaten Bulungan khususnya Kecamatan Tanjung Selor ya doakan Mas ya saya semoga sukses di sini Sukses di sehat sini. selalu Amin. ya, diberikan umur panjang semoga besok-besok tuh bisa apa tuh ninja Jawa Tengah lah kalau ada ongkosnya. Untuk saat ini belum ya? Belum Pak ini. Jadi meninja-ninja gimana di rumah Jawa Nunggu Tengah anak menunggu selesai sekolah dulu. anaknya tuh saat ini ya yang pertama kelas 2 SMA. Jadi tetap kangen ya sebenarnya sama keluarga, tapi memang karena kondisi jadi belum bisa pulang gitu ya. Gitu ya. Saat ini kan saya kan warga Kalimantan sih. Ya itulah yang penting itu yang untuk diposisikan di Kalimantan sih. Ada sahabat Bapak, saya kurang tahu tapi sempat berkomentar di video sebelumnya. Oh, ada. Katanya Pak Jazuli ini jago mengaji. Wes. Kalau di sini ada peran juga nggak sih diambil untuk kegiatan di masjid?
Kalau saat ini saya belum mau. Kalau saat ini saya dulunya itu ingin jadikan takmir masjid itu saat ini saya belum siap. Saat ini kan ada yang tua-tua dulu yang jadi lah. Karena yang muda seperti saat ini saya belum siap. Ya, yang tua-tua itu mungkin kan cara upama niku cara dia berpikir kan lebih matang. Kalau saat ini aku kan masih muda, belum matang lah. Belum mampu sih. Orang itu kan orang tua itu ngomong masyarakat itu lebih luas. Baik. Biasanya kalau orang muda itu biasanya seperti itulah. Darahnya darah muda. Kesabarannya itu biasanya kurang sabar kalau orang. sabar sih. Kalau mimpi Bapak Ibu ke depan untuk lahan Bapak ini apa yang lagi dikembangkan lagi selain padi gitu? Kalau saat ini lahan pekarangan tuh khususnya untuk bawang pre juga, nanti Bawang pre ya? kedepannya Bikin cabai juga itu. Kata Pak Duta kemarin tadi sempat ke tempatnya Pak Duta, katanya memang untuk bawang pre ini bagus sekali karena Namanya tanah. airnya banyak. Airnya banyak. Harus Jadi tinggi gulutannya. pasang surut itu kadang tuh pasang. Surutnya cepat, pasangnya cepat itu membuat bawang pre itu lebih gemuk-gemuk juga. Lebih tanamannya itu lebih subur sih. Tapi ya memang harus berjuang Pak ya. Bisa dilihat ini harus buat gulutan setinggi ini saudara-saudara. Pre itu besarnya. Itu 2 hari itu. Untuk satu gulutan ini? Iya. 2 hari. Untuk satu gulutan ini saudara, ini 2 hari. Tapi nanti kalau 2 hari, 2 hari. udah 4 bulan itu gulutannya udah hilang kayak udah pendek lagi. Oh. Jadi karena pasang surut itu jadi bisa jadi nanti bakal turun lagi nih ya. Sudah dibuat rapi-rapi gini nanti 2 bulan. Gambut sih. Jadi gambutnya itu dari sampai ke bawah itu kira-kira tuh 50 cm lah. 50 cm itu gambut. Kemudian yang sampai terusnya itu tanah asli malah itu. Tanah asli ya. Tanah asli. Jadi tanahnya tuh putih campur seperti ini. Jadi kalau mereka yang punya modal sebenarnya pakai beko jauh lebih aman sebenarnya ya. Hasilnya sebenarnya tanah gambut itu malah subur, yang tanah itu yang aslinya putih-putih ini. Putih-putih itu ya. Oh, Tapi kan oke. suburannya kan lama. Ini kan asamnya kan masih apa itu? Masih menempel sih. Oh, Kalau gitu. asam itu biasanya terkena sinar matahari, hujan, terus akhirnya dicangkul-cangkul, akhirnya dia Berkurang asamnya asamnya. hilang, berkurang. Betul. Apalagi kalau ada abu bakaran seperti ini ya, seperti yang lagi dimainin sama si adek ini. Biasanya cepat itu. Langsung subur. Bu Hati berapa sudah Pak? Berapa? Anak udah berapa? 4 Itu 4. Ya. Yang lainnya pengajian. Yang nomor 2 itu kerja di Kaltim. udah kerja ya. Wah, udah besar. Ya di bengkel. Nggak mau sekolah kan kerja dia. Di bengkel ya. Oh, udah besar ya. Umur berapa sekarang? 15 bulan kemarin. Oh, mau kerja ya di Kaltim. Di Kaltim. Di Samarinda. Ada keluarga di sana atau Enggak ada. teman ya? Ikut teman. Teman kerja. Yang sudah masuk dunia luar gitu ya. Masih mengeksplor dunia luar gitu ya. Iya. Oke, sobat survivor. Jadi itu cerita kita dari dari kebun Pak Hajazuli dan ibu-ibu, mohon maaf Ibu Ati Setiawati. Ibu Ati Setiawati. Lah khususnya adik-adikku yang adik kandung adik istriku ya, kalau ada tran hubungilah dinas transmigrasi Grobogan. Ya kalau untuk merubah nasib seseorang kan tergantung Allah, itu nggak akan merubah nasibnya seseorang kalau manusia itu nggak akan merubah jalan nasibnya sendiri. Itu ya dirubah lah itu. Kalau orang itu kalau mengaji ya seperti inilah, kalau mengaji seperti ini, kalau apa tuh merubah-rubah nasib itu tergantung pengolahan Lahan. sih. Kadang sih merubah-rubah nasib ya juga sih harus diolah, tanah itu harus dicangkul ya, seperti apa tuh dia menyangkul ya, merubah-rubah nandur apa, nanam apa itu kan, kelapa seperti apa itu rubahlah hidup kita. Semoga hidup kita kalau dirubah itu semoga ada apa itu, ada juga peningkatan dalam segi ya pertanian, dalam segi apa berhubungan dalam kesosialan sih ada sih. Betul. Setuju Pak. Baik sobat survivor, itu obrolan kita bersama Pak Bapak Hajazuli, dan kita nanti akan jalan-jalan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.